Kan kemarin kita udah belajar tuh tentang sumber energi. Nah, salah satu sumber energi itu ada sumber energi kimia. Nah, sumber energi kimia itu terdiri dari bahan bakar, misalnya solar, minyak tanah, bensin, dan lain-lain. Lalu terdiri dari makanan yang kita konsumsi. Nah, berarti makanan yang kita konsumsi itu dapat dijadikan sebagai sumber energi. Nah, sekarang kita belajar tentang makanan sebagai sumber energi. Makanan itu dibedakan jadi dua, yaitu mikromolekul dan makromolekul. Di mana makanan makromolekul itu berarti makro itu berarti besar, jadi mempunyai molekul yang besar. Jadi kalau makro itu besar berarti dibutuhkan proses pencernaan. Nah, makanan yang makromolekul itu contohnya karbohidrat, protein, dan lemak. Contoh karbohidrat itu makanan yang kita konsumsi sehari-hari, misalnya nasi, jagung, umbi-umbian, dan lain-lain. Nah, kalau protein itu terdiri dari dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Kalau protein nabati itu protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalnya kacang-kacangan, tahu tempe, dan lain-lain. Kalau protein hewani itu protein yang berasal dari hewan, misalnya daging, ikan, dan lain-lain. Terus contoh makromolekul itu ada lemak. Terus yang kedua ada mikromolekul. Kalau mikro itu berarti kecil kan, kalau makro tadi besar, kalau mikro kecil, berarti molekul yang mempunyai molekul yang kecil, jadi nggak butuh proses pencernaan, jadi langsung diserap oleh tubuh. Misalnya air, vitamin, mineral. Nah, udah belajar tentang makanan sebagai sumber energi, habis kita makan itu berarti kita dicernakan. Berarti sekarang kita bahas tentang sistem pencernaannya. Sistem pencernaan itu makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana. Maksud dari molekul yang kompleks ke molekul yang sederhana itu, misalnya kita memakan makanan roti gitu. Roti itu kan dari yang besar kita kunyah di dalam mulut kita menjadi kecil-kecil, butiran-butiran kecil. Nah, roti itu kompleks, pas kita kunyah jadi kecil-kecil, itu berarti sederhana. Jadi itu maksud dari perubahan dari molekul yang kompleks ke sederhana. Lalu tadi makanan yang dapat dicerna oleh tubuh itu yang mengalami proses pencernaan itu kan makanan yang makromolekul. Nah, yang makromolekul itu terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi 3 makanan ini makanan yang dapat dicerna oleh tubuh. Nah, sebelum kita masuk ke pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak, kita ketahuin dulu alat-alat pencernaan pada manusia. Jadi alat-alat pencernaannya itu terdiri dari mulut. Mulut ini mengandung ludah, di mana ludah itu mengandung enzim petialin. Lalu dari mulut makanan itu masuk ke kerongkongan.
dari kerongkongan masuk ke lambung, dari lambung masuk ke usus halus, dari usus halus masuk ke usus besar, dan keluar melalui anus. Jadi ini alat-alat pencernaannya dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Jadi kita udah belajar tentang sistem pencernaan kan, dimana makanan yang dapat dicerna itu antara lain karbohidrat, protein, dan lemak. Sekarang kita belajar tentang sistem pencernaan karbohidrat, dimana sistem pencernaan karbohidrat itu merupakan sumber energi utama dalam tubuh. Kenapa? Karena setiap hari kita mengkonsumsi karbohidrat. Jadi sistem pencernaan karbohidrat itu terdiri dari 3 rantai molekul, antara lain polisakarida, disakarida, dan monosakarida. Di mana dalam ilmu kimia, poli itu berarti 3, di itu 2, mono itu 1. Jadi 3 monomer sakarida, 2 monomer sakarida, dan 1 monomer sakarida. Jadi kan berarti 3, 2, 1. Tadi sistem pencernaan itu dari molekul yang kompleks jadi molekul yang sederhana. Berarti kalau 3, 2, 1, 3 itu kompleks, 1 itu sederhana. Berarti benar ya. Dari molekul yang kompleks jadi molekul yang sederhana. Nah, ini urutan pencernaan karbohidrat itu. Jadi dibagi lagi nih, polisakarida terdiri dari 3 macam, yaitu pati, serat, dan glikogen. Lalu sakarida dibagi lagi nih jadi sukrosa, maltosa, dan laktosa. Nah, kalau monosakarida dibagi jadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Itu kan ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah itu mengandung enzim petialin. Jadi dari mulut, di mulut ini terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu kayak makanan itu dikunyah-kunyah, lalu di mulut itu ada kelenjar ludah itu mengandung enzim petialin. Tadi kalau dengan bantuan enzim secara kimiawis, kalau dengan bantuan gigi atau gerakan peristaltik itu secara mekanik. Lalu si enzim petialin ini membantu memecah polisakarida untuk pertama kalinya menjadi unsur disakarida. Ingat ya, tadi itu urutan dari pencernaan karbohidrat, polisakarida ke disakarida. Terus pencernaan karbohidrat itu dari mulut ke kerongkongan, ke usus halus, lalu lanjut di usus 12 jari. Jadi pencernaan karbohidrat itu berlanjut di usus 12 jari. Nah, di sini disakarida itu di usus 12 jari itu disakarida itu akan didegradasi menjadi monosakarida. Terus monosakarida itu akan diserap oleh tubuh melalui
usus dan diedarkan ke tubuh. Nah, nanti si monosakarida itu akan dimetabolis menjadi untuk pembentukan energi. Jadi tadi urutannya nyambung ya, dari pencernaan karbohidrat yang intinya itu dari polisakarida ke disakarida. Nah, disakarida itu menjadi monosakarida.